Buset, mau baca buku apa? Belum. Diam. Lu gak mau pakai mouse lu box ini? Biar lu dari. Halo, apa kabar semua? Apakah Anda sudah mencekik istri Anda? Apakah Anda sudah melempar bola biliar tepat mengenai gigi istri Anda? Ataukah Anda terpeleset? Baiklah. Konten kali ini kembali gua bawain buat asal usul kocak. Dan saat ini gue bersama partner baru di depan kamera. Tapi sebenarnya dia sudah dari lahir sama gue sebenarnya ya. Cuman nih orang keren. Dari lulus SD udah merantau. Bayangin tuh, lulus SD tahun berapa lu? 2007. Dari 2007 udah merantau. Jadi kali ini konten asal usul kocak. Gue bersama rekan gue dari kecil. Untuk partner gua sih yang seperti biasanya itu lagi nggak tahu kemana, lagi rip. Semoga dia di. Siapa tuh? Sang Amiawi. Oh, Amiawi Bambang Tampan. Baiklah, saat ini gua mau membahas tentang banyak. Apakah Anda sanggup dan siap menerima kehebohan-kehebohan yang ada di dunia ini? Oke, kita saring satu-satu. Karena kehebohan di dunia ini ada banyak. Yang pertama ada Lesti, ada Bilar, ada Baimong, ada Sambo, ada Resesi. Apakah Anda sanggup membahas itu? Ada Habib, Jin, dan Albantani. Apakah Anda sanggup untuk membahas ini? Oke, kita Mari kasih kita opini sendiri lah ya. Baiklah. Nah, ini lagi. Baiklah. Gua bakal buka berita tentang Lesti hari ini. Sebelumnya lu nonton video gua nggak kemarin? Nonton. Ya habis itu nyanyi. Ya maksud gua dari video itu kan itu ada pesan-pesan ya. Iya. Apa yang lu dapat dari video itu? Bahwa gua nih kenapa? Lu sayang gitu lu gak bakal ngelakuin itu. Hal goblok lah. Iya. Maksud gua tanggap kan situ gua ngasih opini ya bahwa kalau si Lesti dan Bilar itu kan selama ini kan konten-konten gimmick kan, konten cinta-cintaan yang dimana itu nggak masuk sama gua. Awalnya tuh gua kayak nggak peduli gitu, kayak paling ABC gitu. Dan ternyata bener kan. Nah ternyata hari ini baru-baru ini beritanya nih. Kita lihat. Berita Lesti Kejora terbaru hari ini ya rekan-rekan. Muncul boikot Lesti Kejora dari TV nasional usai cabut laporan. Tahan dulu, tenang. Lesti diduga edit caption foto bersama Rizky Bilar di IG, banjir komentar pedas. Masih belum nyambung ya. Lesti Kejora cabut laporan tentang Rizky Bilar. Jadi dia kan sebelumnya ngelaporin kan. Nah dicabut tuh, jadi bayan lah, pelukan gitu, sayang anak. Nah banyak orang-orang yang kecewa dan disangka ini dia settingan kemarin itu, cuman trik doang supaya tenar karena namanya udah meredup. Diduga ya, gua nggak ngerti ya. Cuman sekarang tuh kebalikannya malah pada bete sama dia, banyak yang hilang respect sama si Lesti. Sebelumnya mereka pada belain gila-gilaan kan, dan sekarang malah dijatoin begitu aja gitu. Terus masuklah ke Baim kan dihujatnya gila-gilaan tuh kemarin. Lesti, apakah Anda sudah menyambit bola biliar tepat mengenai gigi istri Anda? Apa yang lu tahu tentang dia nih? Sekarang gitu dah. Lesti amat disayangkan lah ya. Ya. Satu, yang pertama, aku nggak tahu mau berapa poin yang gue ini. Itu yang pertama, amat disayangkan lu cabut. Jadi itu buat pelajaran. Seharusnya udah jalanin aja gitu. Biarin dia kena. Biar dia juga kena imbasnya dulu ya, ngerasain akibat perbuatannya gitu maksud lo. Semua kan ada pelajaran. Iya, jangan langsung buru-buru kan. Pak harus sadar nih. Sekarang zamannya bukan pada Bapak zaman hidup di tahun 1930. Yang mungkin kamera foto segala macam itu belum tersebar ya. Jadi kasus Bapak
Ingat ya kan? Ingat anak bapak bakal tahu ini Pak. Ya, jejak Bener nggak, digital Bos? ya. Jejak digitalnya bos. Dan gua rasa malu sih. Gua lebih baik dihukum dulu. Tapi gini Ji, kalau kita ngomongin canggihnya zaman sekarang gitu, terus lu ngomongin nanti jejak digital anak lo bakal tahu. Sekarang gini, informasi tuh gampang dimanipulasi Ji. Gua rasa itu bukan hal yang bakal berbahaya buat mereka nanti, kedua pasangan itu terhadap anaknya, karena dia bisa menjelaskan dengan gampangnya bagaimana dia menggimikan dunia ini ke netizen dibanding cuman ke satu orang anak kecil yang baru hidup di dunia gitu, yang otaknya masih gampang didoktrin, yaitu Masa lalu bokap gua iya, dan itu cuman acting, kan bisa begitu. Terus nanti udah gedean lagi baru nyadar, enggak ya ini kamu ayah beneran dulu gini. Iya tapi kan Iya itu namanya rumah tangga gini dan nggak ada kok bukti faktanya mana. Gue percaya Ayah itu gini. Sebenarnya memang dalam pandangan gue nih ya, dalam rumah tangga Ji. Gua memikirnya malah ya, ini gue sebagai milik netizen mungkin ya. Iya. Tapi bener sih, kalau sana ini sempat auto miskin. Buset, auto miskin marah. Kalau gue sih nggak terlalu. Enggak, gue Itu terlalu jauh menurut gue, karena apa? Semiskinnya mereka gimana sih? Sebulan UMR mah masih tembus. Kita nih sebulan UMR aman gitu ya kan. Miskinnya dia gimana, paling cuma gak nongol di TV, paham gak? Jadi maksud gue pengen katakan gini, pelanggaran terbesar dalam rumah tangga ya, yang pertama mungkin ya selingkuh udah, kedua main fisik. Kalau laki-laki udah bisa main fisik itu udah bukan pilihan menurut gue. perihal yang nomor satu menurut Iya gua. memang. Nomor satu itu selingkuh, lu salah. Kedua, lu mukul men, itu goblok. Iya. Jadi sekarang poin penting buat para wanita-wanita yang di Instagram temen gua ya, atau dimanapun itu yang kita berteman dan kenal, gue sih cuma ngasih tahu pokoknya hindarin gitu. Maksudnya harus bener, lu harus bener aware ketika udah ada indikasi-indikasi nih pasangan lu nih kasar. Nah itu lebih baik lu ceraiin. Ini lu masih berhubungan ya, atau masih kenal gitu, masih pacaran atau masih kayak dekat PDKT. Ini buat orang-orang ya yang sayang sama orang, coba cintain diri lu sendiri dulu. Itu yang nomor satu sih menurut lu. Ketika lu udah nggak dihargain sama orang, itu lu nggak ada harganya men. Makanya orang kenapa kemarin nih, ini menurut gue ya, orang hilang respect sama lu atau sama si Lesti nih. Karena orang peduli nih sama dia nih. Iya. Bentuk dia, oke gue dipukul kayak gimana, peduli dong orang, respect dong. Ketika dicabut laporan, anjir, Kecewa men, hilang respect. respect. Itu yang terjadi pada Inul Daratista. Kalau kalian Baradae ingin tahu ya, Inul Daratista sudah kecewa dengan Lesti karena dia sudah mencabut laporan. Tapi menurut lu nih, lu ikutan kecewa gak sih sama Lesti? Gue condong ke tolol sih. Kecewa berarti dong. Kalau kecewa gue ngapain kecewa, maksudnya lu tolol aja. Iya, maksudnya kecewa sama Beda dong, tindakannya. kecewa kayaknya lu anjing. Enggak, cuman kalau gue lu tolol gitu doang. Iya, sampai lu bisa ngomong tolol tuh lu kecewa. Ya mungkin itulah, tapi gue nggak dibilang gue kecewa yang merugikan diri gue, enggak. Iya, Cuman, iya. Lu bikin hal di mana Mbak Imong tuh bener. Bener gak? Sekarang kita beralih ke Baim Wong. Enggak, entar dulu. Bener gak? Baim Wong mah dari awal gue bilang sah, dia mau ngapain juga. Dan lu semua yang ngejudge dia tuh kalah aja udah. Baim Wong berhasil, dia winner. Karena ya memang begitu caranya buat konten dengan 20 juta subscriber tuh begitu. Jadi sensasi, dan tujuan dia bukan nambah subscriber dan diterkenal lagi dilihat orang, enggak. Jadi gini bang, bangsa pasarnya ya, ini istilah. Kalau orang jual beli kan ada targetnya ya. Ya. Jadi lu harus bisa menimbang itu. Ketika lu udah pernah layar di TV ya, udah lu hidup dengan gimmick-gimmickan lu. Iya. Dan lu harus akuin itu dan lu harus terima itulah. Jadi ya makanya kenapa dia bikin begitu, mungkin pada masa itu. Cara baru aja nih. Iya nggak sih menurut lu? Iya. Jadi emang yang lu pernah lu bilang itu nggak salah sih, itu hal yang jual. Iya. Terus kayak si Deddy Kobuzer kan kayak sampai stand up, kayak beberapa kontennya dia tuh selalu bahas dia.
atau sarkasin dia dah. Menurut gua Om Ded nggak seharusnya kayak begitu. Saya sangat disayangkan aja, kelihatan banget saingannya gitu. Ini pandangan gue ya, kelihatan banget saingannya karena menurut gue Baim berhasil. Baim Wong itu berhasil. Tujuan dia sensasi doang. Dan dari sensasi yang dia udah buat itu nggak ada pidana. Menurut gue ya, terlepas bener apa salah dan ternyata ada pidananya ya udah, tapi menurut gua saat ini dengan hemat dengan kacamata lu, pengetahuan hemat saya gitu, itu nggak ada pidananya menurut gua, dan cuman dengan cara minta maaf doang tuh semua udah selesai. Tapi kan Amar di sini kan dia mau bercandakan institusi Polri, Mar. Gimana tuh? Dia kan kenal. Terus para pencinta sahabat polisi bagaimana? Pecinta sahabat polisi mah cuman ambisi. Nggak beda halnya dengan Dedi dengan yang lain gitu, konten kreator yang ngebahas dia. Cuman ambisinya dia tuh lebih besar, tindakan dia keluarin. Toh Dedi aja pas di situ bilang memang ada pidananya, memang dia yakin akan bisa masuk penjara gitu. Kenapa kamu nggak nerima maafnya ini? Secara nggak langsung Dedi tuh mengetahui kalau ini tuh nggak bisa dipenjara gitu. Oke, lu boleh kesel, tapi kalau tindakan sampai berlebihan kayak gini malah bikin malu lu diri lu sendiri karena lu nggak bakal berhasil. Gua rasa Dedi tahu kalau dia itu nggak bakal berhasil nih, sahabat polisi yang perempuan ada nih videonya di sini kita lihat. Berat bos. Kayak gitu Ji. Jadi beda level ambisinya aja, ambisi kekesalannya. Kalau Dedi cuman ya ngesarkas gitu, ngebawain, ngasih opini. Begitupun yang lain konten kreator, tapi buat sahabat polisi dia emosi dan ada tindakan, paham nggak? Kayak gitu. Dan menurut lu ini merugikan nggak? Siapa? Ini sebagai polisi dirugikan hal seperti itu? Enggak, menurut gua enggak. Hal yang biasa itu, hal yang sepele. Toh nggak bahkan juga dikasih duit bisa dia, nggak ada yang tahu ya. Tahu-tahu rekeningnya dia ada yang nambah, Baim gak usah bilang aja. Mau men dia punya tahu-tahu ngecek ada duit banyak gitu, misalkan ya ada duit gitu tanpa tahu siapa yang ngasih, hilang men pikiran-pikiran buruk. Jadi ya begitulah namanya. Ada kan yang bilang gini, ketika Baim melakukan seperti itu, ini maruah polisi semakin turun. Dari mana ukurannya marwah polisi turun gimana? Oke, katakanlah. Sedangkan nih yang baru-baru ini Teddy yang Polda Jatim itu dari sabul 5 kilo. Si Teddy mah dia mau dugem. Silop dugem, tahu nggak? Silop dugem yang duduk. Maksud gua, kalau kita analisa ya, kita ukur gitu, tingkat merugikan masyarakatnya dengan adanya konten prank Baim Wong, menurut gua nggak ada. Menurut gua ya, ini pandangan gua nggak ada yang dirugikan sama sekali, karena yang balik lagi ke masing-masing. Pertama bukan tontonan gua, kalaupun itu ada dan bisa gua tonton, gua nggak merasa dirugikan gitu. Kalau gua mau poin yang gua dapat sebenarnya, orang yang dirugikan tuh orang-orang yang sumbu pendek aja, yang lihat anjir gokil lu, bego banget sih polisi diginin di prank. Terus sebenarnya malah gua rasa poin pertama tuh bukan karena prank polisi, tau nggak, bukan nurunin harga polisi, tapi lebih ke moral aja. Lagi ada kejadian KDRT tapi dia malah bikin parodinya prank. Itu kan kelihatan banget kalau dia tuh konteksnya menyambung sama si Lesti, paham nggak? Kenapa bisa ke polisi-polisi? Karena ya disambung-sambungin aja, dikait-kaitin variabelnya, apalagi nih kesalahannya. Ada momen lah ya. Iya, orang tuh lebih ke triggernya karena KDRT gua rasa, bukan karena polisi. Atau polisi cuman, lu lihat dah video cuman kayak gitu-gitu doang dan gak lama di dalam pun di mobil dia sama polisi ketawa-tawa. Dia sama polisi di dalam mobil, enggak kan? Itu di dalam mobil polisi bukan sih? Bukan anjir. Kenalan. Pokoknya gua nggak tahu itu video udah di take down kan. Iya. Jadi gini men. Intinya begitu kalau gua. Ini menurut gua sih. Emang Baim banyak blundernya, yang gua akuin banyak blundernya. Enggak, dia nggak blunder. Blunder banyak lah. Enggak apa. Masalah kayak kakek-kakek siapa sih itu dulu. Jangan yang banyak-banyak ini dulu. Kalau kita baik. Tapi enggak, lu akuin banyak nggak blunder sebenarnya. Tapi dia tahu ngeresponnya mah. Dia bukan blunder sih. Menurut gue dia bukan blunder. Emang itu dia jualannya.
Udah itu doang. Bangsa pasarnya lah. Iya. Dan yang bakal dia kasih makan tuh itu terus. Tapi kok bangsa pasar bukannya ini malah melaporkan? Berarti apakah dia juga termasuk subscribernya juga? Melaporkan apaan? Yang melaporkan kan dia melihat video itu. Apakah dia juga termasuk bangsa pasar yang ditunjukkan? Iyalah. Masa Wow. Lu ngerti maksud ngerti gua kan? gua orang yang nonton itu kan, yang nonton itu kemarin kan. Bukan. Karena itu ada konteks Ji, ada hal yang harus kita cari tahu. Paham nggak tentang hal itu? Karena kan yang tadi gue bilang dia ini berhasil. Golongan kita, golongan Dedi, golongan kayak MLI itu segala macam konten kreator yang menurut gue sarkas dan level jokesnya tuh udah parah. Kenapa mereka bisa tahu-tahuan kayak gini? Karena dia berhasil, dia diliput banyak orang itu. Lu gak ada yang tahu golongan kita nih penontonnya misalkan subscribernya Dedi atau subscribernya siapa, nggak pinter semua men. Terus dia nggak nonton Baim, ketika dia lihat Baim kayak begitu pasti lihat. Terus lihat lagi video yang lain, suka, cinta, wah siapa tahu gue dapat duit 500.000. Iya dong. Itu. Jadi gitulah. Ini masalah Baim dong. Menurut gua tuh lu bagus sih. Keren dia. Lu baik. Logikanya gini dah. Kayak ya elah men, konten kreator lain juga bikin sensasi. Apa somasinya Dedi kurang kontroversi apa? Terus sama kayak misalkan MLI gitu, konten-konten yang gokil ya, yang menurut kita berani banget dan parah gitu, nge-react atau apa, lu semua kalah aja sama dia nih levelnya, paham gak? Dia lebih ekstrim kayak gitu dan berhasil, udah. Ya, jadi ya udah. Itu, dan orang-orang yang react tuh kayak kalah saing aja. Kalaupun memang katakanlah nggak kalah saing, oke gue cuma menikmati momen juga kok, gue sebenarnya nggak kalah saing, gue nggak terlalu benci sama Baim, cuman gue pengen ikutan bawain aja karena dengan gue bawain komenin Baim pasti nanti yang dukung gue banyak karena pada lagi kesel nih sama Baim, bisa juga. Cuman bukan berarti Baim salah aja, Baim berhasil. Udah Berhasil gitu ya. Oke. Baim berhasil. Lu yang blow on gitu. Hah? Ada dua pilihan. Jadi menempatkannya gimana nih? Yang blow on itu yang ketika dia benar-benar ambisi. Kalau Baim salah ini harus pidana, masuk penjara, harus dihukum. Itu salah dan bodoh. Itu blow on. Karena nggak bakal. Yang kedua tapi bisa. kalau bakal nih, ini kita kan, jadi kalau nggak salah yang gue denger deh, karena dia vonis antara ini belum jatuh hukuman, tapi kemungkinan vonis yang akan dijalanin itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Iya. Cuman kan pasalnya yang mana? Pokoknya begitulah, kita kan. Iya, itu tuh cuman kayak asumsi doang gitu, nerka. Yang belum tentu juga. Makanya nggak bakal, intinya kalau buat masuk penjara atau pidana bakal di penjara gitu 2 bulan 3 bulan aja nggak bakal. Malah bisa jadi pihak polisi tuh malu kalau sampai menjarain dia cuman karena begitu doang. Warganya di penjara cuman gara-gara gitu doang. Masalahnya apa? Masalahnya kan dia ngoperin polisi. Itu tuh dia cuman hukuman moral aja yang pantas tuh. Hukuman moral apa sih ya, kayak dijudge seluruh netizen, terus kayak dia harus minta maaf karena dia udah ngerusak moral. Orang lagi KDRT lu malah bercandain ini, itu kan kelihatan banget poinnya. Oke, dia ngakuin hal itu dan dia minta maaf. Udah minta maaf terus masih mau dipenjara? Nggak mungkin. Terus lu kira dia modelan ecek-ecek sampah? Enggak lah, dia juga berjuang lah. Kuat-kuatan aja kayak lu nggak tahu aja. Gue sih di sini. Dia juga udah siap kali buat hal itu, Ji. Gue nggak terlalu ngikutin namanya Baim Wong, walaupun gue pernah sering ngikutan giveaway-nya Baim Wong, Raffi Ahmad dan yang lain-lain. Ya. Karena kita susah bos. Jadi buat anda para subscriber baru, para ambisius, enjoy the moment katanya. Iya. Enjoy the moment aja udah. Berarti biasa aja ya udah gitu. Kan nggak, men, lu walaupun lu sebagai ini yang gue dapet ya, melaporkan ini kan dari sahabat. Iya. Yang para sahabat katanya bersahabat. Iya. Ayolah bersahabat kan begitu ya. Jadi udah deh, baik-baik aja sih udah. Terus ini masih yang tadi ini ya, sahabat polisi tuh.
Gue bukannya nggak suka bukannya apa, cuman menurut gue lu sia-sia aja gitu. Tapi lu ada berhasil poin sia-sia dan poin keberhasilannya ada. Ada. Ini yang gua dapat. Gua nggak tahu lu ada sahabat polisi. Iya kan? Iya benar. Gara-gara lu muncul, gua tahu ada sahabat polisi. Iya benar. Semua tuh live in the moment, tau gak lu? Bener. Menempatkan itu, dan buat hidup memang harus seperti itu menurut gua, nggak cuman buat hal itu. Kita pun di mana-mana nih ada momen kalau memang kita menurut kita bisa hidup di situ dan menghasilkan sesuatu, lakuin. Gue percaya dari para penonton ini belum tahu adanya sahabat polisi sebelum lu nonton laporan Mbak Imong. Iya. Gue yakin 0,0000 sekian nggak tahu lu. Dan sekarang dia pada tahu. Dan gua tahu. Nah itu poin keberhasilannya, dia jadi terkenal, siapa dia tuh? punya Zen Bella gitulah. Dan Jun. Bukan. Dia pokoknya perempuan itu kan yang tatoan itu kan, yang suaminya polisi. Pokoknya gara-gara lu gua tahu sahabat polisi. Gua juga nggak bisa nyalahin dia 100% dan ikut benci dia. Gue biasa aja sama semua. Mereka tuh lagi di panggung aja, udah lagi di panggung dan keren gitu, dikenal. Gue buat viral tuh susah. Iya. Serius gue. Makanya buat orang viral tuh ada bangsa pasarnya. Iya. Mulut lu kejauhan dari mic. Ada momennya, ngerti nggak lu? Ada momennya. Lu nggak bakal bisa ujuk-ujuk langsung ngebom tanpa ada momen. Makanya. Kalau nggak bomnya nggak bakal naik. Iya. Gue percaya buat viral itu susah banget dan orang itu gila buat hal itu, paham nggak? Lu lihat aja kayak banyak mandi lumpur, banyak ngelakuin hal-hal yang mandi got di TikTok itu, emang mereka buat apaan? Buat viral. Ibaratnya gini dah, gue bisa cocokologiin dengan hal misalkan nggak bedanya maling. Maling kan suatu hal yang kayak anjis, lu berani banget, nekat banget gitu buat dapetin sesuatu. Ini. Dan bedanya dia lebih sah aja nih orang-orang yang di entertain gitu, ngelakuin hal-hal bodoh yang nggak masuk, yang mematahkan logika gitu, sehingga orang bertanya-tanya dan orang lain pun bertanya-tanya, bikin semua orang lain bertanya-tanya terus minta maaf. Gini Ji, orang viral nih dengan hal goblok, ketangkap nih misalkan apalah di hukuman moral sama netizen ini apa segala macam, besoknya minta maaf, ngelakuin bikin konten-konten baik, itu banyak penontonnya. Tuh algoritma viral tuh begitu, ngelakuin hal goblok dulu aja, biarin dihujat dulu, yang penting pada tahu dulu, besok minta maaf, besok gue bikin konten bagi-bagi sodako, besok gue bikin konten ngaji, begitu. Gue pun mau, gue berak di sini, berak kan gila gitu, kan gila. Enggak, jangan aja stol itu juga. Iya. Enggak, emang tolol. Orang-orang gila tuh ya, bisa dikategorin tolol. Kalau orang mau nyebutnya tolol nggak apa-apa. Jadi inilah, lu namanya hidup dari televisi segala macam lah, media lah. Ya lu nggak bakal bisa hidup seidealis itu. Lu harus ada. Orang entertain nggak ada yang idealis. Seidealis adalah. Mana? Ada. Tunjuk gua orang yang idealis di entertain. Semua tuh based on job desk, script. Jadi iya, ketika lu jadi gini. Layar on, kamera on. Ya udah lu hidup dengan bukan jadi diri lu. Iya. Enggak? Iya. Tapi ketika base di belakang layar, ya udah lu mau jadi introvert, idealis dengan pemikiran lu, ya udah. Tapi bangsa pasar lu udah jelas. Gitu. Iya, tetap dia di konten kan pasti begitu. Dan gak ada yang salah juga sih. Emang begitu aja kehidupan, memang kayak begitu dunia entertain. Ya jadi lu harus menerima lah ya. Jadi ada lagi, kita Lesti udah kita bahas nih ya. Jadi untuk Lesti pembahasan kita karena kenapa kita bahas Lesti dan Mbak Imong? Karena case-nya sama, cuma bedanya ranahnya. Iya. Kan udah, kalau yang ini yang pertama yang kita bahas ini udah hampir mau kejedot sama miliar biliar. Kalau yang kedua ini cuma pelaporan yang emang prank. Lu baca udah tahu prank itu prank polisi, dan polisinya tuh lu tahu. Jadi beda ya konteksnya ya, tapi dalam kasus KDRT
Itu doang sih. Ini Ya, non prank sama prank. benar. Jadi ada lagi? Jadi sekarang poin penting buat para penonton adalah yang pertama, pelanggaran terbesar terhadap laki-laki pasangan Anda, terutama laki-laki ya. Perempuan sekasar-kasarnya perempuan, laki-laki mah kuat udah itu. Kecuali langsung ditusuk. Itu mah beda, kriminal, itu mah udah psikopat. Maksud gua nih lebih ke laki ya. Tapi Kalau lu masih pacaran dia udah mukul dan lu masih sayang bertahan, gak, gue berharap dia bakal berubah. Dia bisa, nggak bakal, demi Allah nggak bakal bisa dia berubah. Jadi jangan, kalau dia udah kasar jangan. Kalau dia masih kayak, gue masih bisa katakan kalau dia masih selingkuh atau apa, tapi tetap ke lu, sayang ke lu mau berpikir 2 kali masih boleh dah untuk balikan lagi. Kecewa, tapi untuk balikan lagi masih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah main tangan, lu udah salah. udah. Karena apa? Karena lu bakal nikah sama dia tuh nggak setahun 2 tahun. Lu nikah tuh udah sampai mati. Dan begitu. dalam perjalanan pernikahan lu, pernikahan itu, waduh gila berantemnya. Dan lu bayangin setiap berantem lu kena tonjok, kena gigi lu kena bola biliar setiap berantem. Bayangin coba. Jadi kalau udah ada indikasi kasar, udah up, skip, mau seganteng apapun, mau duitnya kayak apapun, oke, enggak, tapi kan kalau duitnya banyak gue bisa A, B, C, gue bisa beli tas, gue bisa liburan ke Bali. Iya, tapi dengan keadaan gigi lu patah. Malah nyendol. Maksud gue, lu cepat atau lambat pasti pisah. Nanti anak lu udah 12 tahun, 13 tahun pisah. Kita gak mendoakan lah ya. Gue mendoakan. Gue gak mendoakan. Karena Gue gak mendoakan. Karena gini, ketika lu udah nyambut laporan, itu lu udah, satu sisi lu udah malah membenarkan hal itu. Ya udah bisa membenarkan, ya udahlah, udah kejadian yang mau diapain, udah gue maafin. Ya. Itu bentuk hal yang salah. Makanya gue bilang, ketika lu bilang buat aduh nanti bakal cerai, ya ini pemikiran tergantung ke lu lagi sih. ya. Kalau gue lebih baik ya udah langsung aja. Kalau gue pemikiran gue, kalau seandainya gue sampai begitu, jangankan begitu, gue kasar orangnya, gue kasar, tapi bukan hal yang fisik yang ngomong terus gue enggak. Gue lebih, sekarang gue dewasa ya, ngesarkas. Iya. Itu sih yang lebih menurut gue, yang gimana cara gue meredam emosi gue lebih ke condong ketika gue emosi, lebih baik gue ya udah sarkas aja deh, mau dia ngerti atau enggak, yang penting gue udah ngeluapin itu. Ya. Buat mukul sih mungkin enggak lah. Itu sih makin dewasa lu makin ngerti lah, maksudnya tindakan apa yang mau lu ambil tuh makin, oh gue harus begini nih. Oh enggak, gue kan ada bilang gini, oh gue pernah kena KDRT, men, lu gak pernah dipukul kan masa kecil kan. Dan gimana caranya lu punya rem sendiri yang kontrol, kan ada yang bisa ngontrol. Maksudnya gini, kontrol apapun bentuk kekerasan itu ada di diri lu sendiri, bukan lu masa lalu gue kan pernah dipukul segala macam, men, enggak, itu kontrol ada di diri lu. Itu doang sih. Jadi menurut gue ya udah, Lesti lu jalanin aja, hidup malu segala macam karena lu public figure, orang hilang respect sama lu, ya udah lu nikmatin aja karena itu pilihan lu. Lu tinggal nanti bagi-bagi hadiah aja. Nanti giveaway ya. Ya. Apa namanya, mau nambah adik kedua gitu. Ya. Itu mah perkara mudah lah. Dia aja bisa bikin panggung yang kayak gini, apalagi yang buat netralisirnya, itu mah mudah. Jadi ya, tapi kalau seandainya semua TV enggak nyari pasar lu lagi, itu sih rusak lu parah. Lu yang kasihan. Kreditan, aduh, berat bos, kreditan bayarnya. Poin terakhir dari gua, kekayaan itu cuma didapat dari 3 hal. Yang pertama itu dari orang tua Anda. Ketika orang tua Anda kaya, Anda auto kaya. Dan yang kedua itu dari diri Anda sendiri. Orang tua Anda tidak kaya, diri Anda cerdas, berbakat, berbakti, Anda bisa kaya. Anda struggle kerjanya, sini nyari duit gitu, Anda bisa kaya. Dan yang ketiga, Anda harus nikah sama Lesti Kejora. Udah, bye.